Halo Tribuners, dimanapun berada yang tetap setia menyaksikan tayangan spesial di YouTube dan fanpage Tribun Papua Official yang selalu menghadirkan tayangan-tayangan spesial kepada para penggemarnya. Hari ini saya Khairuman tidak sendirian, kami akan berbincang secara mendalam dan secara eksklusif dengan Bupati Jayapura Bapak Matius Awetau yang genap 10 tahun, yang sebentar lagi juga akan mengakhiri masa tugasnya memimpin Kabupaten Jayapura. Saat ini telah hadir saya bersama orang nomor 1 di Kabupaten Jayapura yang akan berbincang mendalam kesan, pesan, sekaligus keberhasilan selama memimpin Kabupaten Jayapura. Pak Bupati, gimana kabarnya? Kabar baik. Terima kasih. Sehat. Puji Tuhan, Bapak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima kasih. Yang sudah menyempatkan di sela-sela yang sangat padat di penghujung masa tugas Bapak. Pak Bupati, tidak terasa sudah 10 tahun menjabat Bupati Jayapura. Apa kesan-kesan Bapak selama memimpin Kabupaten Jayapura ini? Ya, hari ini tanggal 11 Desember, tepat 10 tahun ya. Karena besok serah terima untuk jabatan Bupati. Jadi saya sebenarnya dari awal ya, saya di LSM ya, 27 tahun. Saya sangat mencintai pekerjaan itu. Dan tidak suka ada di pemerintahan, tidak suka berpolitik. Ya, waktu selesai kuliah langsung di situ. Jadi yes, di LSM itu. Tetapi berapa tahun terakhir di LSM itu membantu pemerintah Kabupaten Jayapura, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura untuk membantu perencanaan pemerintah kampung. Jadi perencanaan partisipatif, dan kita coba membantu memfasilitasi. Dari sanalah masyarakat melihat, masyarakat mengenal, dan kita juga bicara hak-hak mereka, masyarakat adat, bagaimana dia diakomodir dalam perencanaan itu. Jadi dari sana masyarakat tahu ini bisa untuk ke depan, dan mereka senang. Dengan perencanaan itu kan nanti akan menjadi kebijakan daerah nanti itu perencanaan. Tapi dalam perjalanannya Pak Bupati Jayapura sebelumnya, periode berikutnya itu dia mengambil teman saya di LSM itu ya, yang menjadi pimpinan waktu itu, Pak Sadra Kwamebu, untuk mendampingi. Nah, saya melihat itu satu terobosan yang bagus, terobosan untuk bagaimana apa yang kita kerjakan ini ternyata memang pemerintah butuhkan itu. Nah, periode berikut dia selesai, dan masyarakat minta untuk kalau bisa saya maju lagi untuk jadi gubernur, bupati. Termasuk juga wakil juga maju, dan banyak sekali, ada 7 pasangan. Dan saya kampanye tentang itu. Jadi karena masyarakat yang mendorong untuk hal-hal itu, saya coba kampanye. Tapi sebelumnya tahun 2005 kami pernah juga mendorong satu perda tentang pemerintahan asli, tapi mulai dari kampung. Nah, itu masyarakat adat sangat antusias mengantarkan ke Pemda, tapi itu ditolak. Mereka terima, tetapi tidak pernah dibahas. Tidak pernah dibahas ya. Dan ada kata-kata yang mungkin kurang etis juga, dan seterusnya. Akhirnya masyarakat bilang nggak apa-apa, harus maju lah. Jadi bagaimana bisa mewujudkan itu sebenarnya yang mendorong untuk masuk, dan saya konsisten untuk pakai itu untuk kebijakan daerah selama 10 tahun. Bagaimana hak-hak masyarakat adat itu bisa diperjuangkan dan bisa dilegalkan, dan itu sudah terjadi dalam 10 tahun ini. Berarti dari
kegiatan-kegiatan seperti itu yang mengilhami Bapak untuk akhirnya terjun ke dunia politik dan mengikuti pilkada. Ya. Setelah pilkada sudah jadi bupati dulu, baru diminta oleh partai untuk jadi ketua partai di sini. Dari yang ternyata menarik juga semuanya. Seni Pak ya. Setelah dijalani ternyata menarik. Ternyata memang perlu juga harus masuk dalam dunia seperti itu. Oke, untuk memperjuangkan masyarakat ya. Oke. Berarti tidak cukup hanya sebagai penonton atau sebagai pengamat saja kira-kira. Ya, memang kita harus masuk. Karena itu kemarin waktu kongres itu masyarakat dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, mereka bilang, wah, bupati kalian punya bupati ini hebat. Bisa dekat dengan masyarakat adat. Memang saya ini memang dari sana gitu. Iya betul. Jadi kasih sananya di situ. Iya, kalau tidak bisa, kalau hanya dari luar, nggak bisa ada perubahan ya. Harus sebagai pemain langsung Pak ya. Ya. Oke. Kita harus masuk di dalam. Dalam sistem itu. Dalam sistem untuk itu, melakukan ya. sebuah perubahan ya. Oke. Pak Bupati, selama 10 tahun memimpin Kabupaten Jayapura, capaian apa yang sangat berkesan di Bapak? Ya, saya memang karena visi saya untuk memperjuangkan hal-hal itu, saya tidak pernah berpikir untuk masalah-masalah fisik. Ya, nanti mungkin orang lain yang nanti ngurus lah. Saya ingin untuk bagaimana hak-hak masyarakat adat ini, hak-hak orang asli Papua di atas tanahnya sendiri, hutannya, harus ada kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini hanya ada di Undang-Undang Otsus. Sampai hari ini data-data itu kita tidak punya secara tertulis, dokumennya belum ada kepastian itu. Ini siapa punya hutan, ini tanah ini siapa punya, dari mana ke mana, berapa luasnya, dan itu harus dipastikan melalui geospasial, dan itu harus diajarkan juga kepada masyarakat adat itu karena mereka akan melakukan pemetaan itu. Dan mereka harus sepakat dalam satu musyawarah bahwa dari sini ke sini ini punya, dan seterusnya. Dan mereka setuju dan mereka bikin berita acara, baru diajukan kepada pemerintah. Tetapi kita ada punya tim gugus tugas untuk mendampingi dan mengorganisir itu. Nah, saya pikir itu sudah mendapat pengakuan dari negara secara tertulis, baik kodifikasi 14 kampung adat, maupun puluhan ribu hektar hutan-hutan adat dan tanah hak ulayat masyarakat adat kita sudah petakan dan itu diakui oleh negara karena itu perintah Undang-Undang Otsus dan itu membanggakan untuk. Dan ini satu-satunya di Indonesia Pak ya? Dan ini satu-satunya di Indonesia dan mendapat pengakuan negara dari berbagai aspek itu dan itu perintah Undang-Undang Otsus. Jadi perintahnya kepada Bupati Wali Kota segera melakukan kepastian hak ini untuk ruang hidup dan ruang kelola oleh masyarakat adat, terus buat perda dan juga dorong untuk harus ada perdasus atau perdasi di tingkat provinsi. Dan itu kita sudah lakukan. Dan ini sudah berhasil ya? Bagi saya ini dasar untuk hak pengakuan ini dan ini dalam luarnya saja masyarakat hukum adat, tetapi kita harus turunkan lagi ke bawah, kampung dan marga itu harus dipetakan dan ini pekerjaan besar. Kabupaten Jayapura ini hampir 15.000 kilometer persegi ya, dan itu sangat luas dan ini kerja berat. Dan ini juga dari kebijakan anggaran itu belum ada untuk melakukan ini. Padahal kebijakan anggarannya itu pendidikan 30%, kesehatan sekian persen, mandatory budget itu. Terus ekonomi sekian persen. Tetapi yang ini hal yang mendasar ini justru Undang-Undang Otsus hadir ini untuk kepastian itu. Tetapi dalam kebijakan anggaran di dalam Otsus tidak kasih porsi yang penting begitu. Ya di Kabupaten Jayapura ini kita mengalami kesulitan di situ.
Tapi sekarang sudah skemanya sudah berubah bahwa sebagiannya itu langsung kasih ke kabupaten kota, bukan di provinsi. Oke, oke. Nah itu bisa menolong. Nah tinggal tergantung dari kepala daerah, bupati, wali kota bagaimana melihat Untuk melakukan itu tadi. hal-hal ini. So, pendidikan, kesehatan oke, tetapi kan ini hal yang mendasar ini kan penting. Belum tersentuh Gitu. ya Pak ya. Belum, ya. Nah, kalau menurut Pak Bupati sendiri, khusus di Kabupaten Jayapura, kira-kira perlu waktu berapa lama sih untuk melakukan pemetaan seperti yang Pak Bupati Kalau sampaikan? sebenarnya dari segi anggaran tersedia, itu sebenarnya tidak terlalu lama. Jadi, bisa 5 tahun 5 tahun atau selesai, 3 tahun bisa tuntas. Karena ini kan sudah punya buku menjadi pegangan, itu sudah ada. Dari pengalaman di Jayapura kita sudah buat dalam bentuk buku untuk praktek itu bagaimana dilakukan. Ada 6 buku dan itu bisa dipakai untuk acuan untuk. Tetapi saya pikir yang intinya adalah pengalaman ini sudah ada, kemudian model pelatihannya terhadap masyarakat itu sudah harus contohnya sudah diorganisir. Kemudian berapa lama ini berlangsung dan ini harus banyak orang yang terlibat. Anak-anak muda dari kampung ini harus dilatih, dipersiapkan sehingga mereka bisa melakukan sendiri. Dan secara paralel di setiap tempat itu harus, dan itu perlu biaya besar. Operasional mereka berapa lama dikontrak untuk mengerjakan ini dan segala macam ya. Dan harus ada wadah tim wadah kajian. Itu juga sudah ada perintah dari Undang-Undang Otsus. Juga ada perintah dari Permendagri itu untuk melakukan itu. Kadang mengenai kampung adat ada Permendagri. Betul. Mengenai pemetaan hak wilayah dan hutan dan segala macam itu ada pengelolaan hutan, itu ada perdasus yang sudah ditetapkan tahun 2008 sebenarnya. Oh, itu bisa sudah dipakai. lama. Oke. Jadi regulasi sudah ada, tinggal hanya bagaimana kita Punya keinginan ya. Dan desain programnya harus dibuat, dan mungkin contoh di sini bisa dipakai meskipun ini tidak terlalu sempurna Amat ya. tapi bisa Iya, menjadi acuan juga toh. Kan terbukti dari beberapa daerah masyarakat adat belajar ke Kabupaten Jayapura kan Pak gitu. Ya, Artinya keberhasilan ini kan bisa menjadi contoh gitu. bisa dari Papua Barat, dari Papua, banyak yang ke sini. Lah makanya itu. Untuk melihat, padahal di sini belum sempurna juga, masih perlu dikembangkan lagi, dimantapkan lagi. Betul. Dan di Kabupaten Jayapura memang apa yang sudah kita kerjakan ini itu perlu dilanjutkan lagi, dimantapkan, diselesaikan lagi. Ada beberapa ya harus selesai, terutama ke tingkat yang bawah itu. Oke. Pak Bupati, selain kesuksesan terkait pengakuan dan mendorong masyarakat adat, selama 10 tahun Kabupaten Jayapura juga dikenal sangat aman, kondusif, bahkan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif sangat terjalin. Strategi apa sih Pak sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Bupati dalam melakukan ini semua ini? Ya, pertama saya tidak pernah intervensi apapun. Oh gitu. Kepada DPR, wah ini harus ini ya, kalau tidak atau ada ancaman-ancaman gitu. Model komunikasi lain dan gitu. Dan itu tidak pernah ada. Jadi ya, biarkan aja. Okay. Tetapi saya biasa ajak mereka jalan-jalan, duduk bareng di mana, di luar dari kantor gitu ya. Kita jalan-jalan ke danau, di kapal, kita cerita-cerita, nanti kita makan siang di sana, atau kita ketemu di kafe, kita makan bersama di Jayapura. Diplomasi meja makan ini. Jadi itu untuk apa ya? Mereka silakan, mungkin ada hal-hal yang mereka rasa kurang ini, mereka ngomong, disampaikan ya. Jadi suasananya santai aja, sampai makan Bupati itu, kenapa itu? Jadi bebas aja, jadi tidak terlalu. Dan itu penting, suasana keakraban, mencairkan suasana. Saya tidak pernah intervensi, mereka tahu. Mereka biasa telepon juga, Pak ini staf begini. Pak, ini kami ada tunggu ini, tidak ada yang datang. Bisa kayak begitu. Dulu, karena ini kan pimpinan DPR-nya kan selalu dari Nasdem, saya juga ketua partai. Komandannya Nasdem. Kalau ada yang ini, biasanya teman-teman di anggota DPR langsung telepon, Pak ini ketua DPR
Ini kita mau ini, tapi Tidak ada. Dia kayak langsung, oke, ketua DPR di mana? Jadi kayak begitu bebas, tidak ada hambatan. Jadi saya tidak punya intervensi apapun atau hal apapun. Oh gitu ya. Saya tahu bahwa mekanisme harus jalan dan kita butuh DPR untuk kontrol. Betul. Yang jadi saya sendiri tidak bisa kontrol banyak staf di situ. Kita butuh DPR untuk kalau ada hal-hal yang mereka kotor, mereka kritisi itu bagus. Saya juga bisa, ada hal yang saya tidak tahu ya. Jadi itu juga membantu. Dan bagus, tidak pernah ada masalah tepat waktu proses sidang. Yang semua bisa diatur baik. Ya, itu bagus, saya juga menyampaikan terima kasih. Yang penting kita tidak punya agenda-agenda yang mengganggu sistem. Itu penting. Semua disampaikan apa adanya Pak ya, tulus gitu. Pak Bupati, selama 10 tahun memimpin dan saat ini sudah selesai, apa kira-kira yang menurut Pak Bupati, ini penting tapi belum sempat terlaksana? Adakah yang seperti itu? Ya, pertama sistem birokrasi kita di daerah ini harus adaptif. Gitu. Adaptif karena undang-undang otsus ada, keberpihakan terhadap orang asli Papua dan hak-hak mereka, dan itu harus diwarnai dalam sistem kelembagaan itu. Lembaga itu mewarnai atau berorientasi untuk mewujudkan itu. Jadi struktur kelembagaan ini tidak boleh kaku. Bila perlu ada dinas untuk masyarakat hukum adat. Gitu ya. Iyalah. Karena ini kan hanya sarana saja. Betul. Sarana ini kan untuk mengefektifkan. Betul. Kebijakan ini bisa berlangsung dengan baik. Mengenai otsus ini. Betul. Ini terlalu kaku. Tidak bisa berubah. Dari politik anggaran juga. Terpaku dengan ini kan daerah otsus. Harus dilakukan perubahan-perubahan. Karena itu di Kabupaten Jayapura kami sudah lakukan satu kebijakan mengenai pelimpahan kewenangan kepada distrik. Jadi distrik menjadi pusat pelayanan publik. Pusat pelayanan dasar publik itu bisa diselesaikan di distrik. Sehingga distrik perlu ada alokasi dana yang cukup, kemudian juga staf yang kuat, tapi juga didampingi oleh tim pendamping yang kuat. Dan itu biaya besar. Tapi dia bisa menyelesaikan masalah pendidikan di bawah, kesehatan, data kependudukan. Mereka karena itu menjadi pusat data dan informasi. Jadi saya pikir kebijakan-kebijakan itu kita sudah gariskan dan itu sudah diakomodir oleh pemerintah pusat dalam RIPP, dan saya berharap ini bisa diimplementasikan. Tidak hanya memberi harapan semu, betul. Tetapi implementasinya harus benar-benar ya. Karena daerah kita ini kan terpencar. Betul. Kalau semua ditangani dari kabupaten atau provinsi, tidak memungkinkan lagi ya Pak ya. Ke bawah. Jadi bupati tidak pasti melakukan segalanya. Kalau ada pengadaan barang dan jasa yang bisa dilakukan kasih aja ke bawah. Jangan dihandle di atas terus. Semuanya. Supaya bisa muncul pemuda-pemuda Papua yang luar biasa, anak-anak muda bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan ini. Dan dia belajar membangun daerahnya. Ini di sini kita terlalu kaku melihatnya. Banyak proyek harus begini-begini. Tidak, ini proses pemberdayaan untuk menjadi entrepreneur, bisa menjadi pengusaha yang baik. Dan itu perlu dilatih juga. Orang-orang yang mau jadi pengusaha muda harus dilatih. Kasih pekerjaan, dievaluasi, kurang, dilatih lagi. Harus seperti itu. Dan itu distrik bisa lakukan masing-masing. Tidak terlalu besar-besar juga. Ini kelihatannya sangat korelasi dengan pernyataan Pak Bupati. Kita jangan terlalu atau mengharapkan terus bantuan dari pusat. Seperti itukah kira-kira? Ya, seperti itu, dan dengan demikian kita bisa ciptakan terlalu banyak pengusaha muda di sini. Dan mereka bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang banyak, kecil-kecil juga boleh.
tapi mereka juga bisa menjadi pembayar pajak yang banyak. Oke. Ya, terus uang juga mengalir di sini. Dia tidak bawa keluar. Keluar ya. Pengusaha banyak ini kan terima uang, uangnya keluar. Belanja di mana, di mana. Oke. Dapat keuntungan juga kasih keluarga di mana. Tapi kalau di sini semua mengalir di sini. Oke. Dan itu bisa apa ya? Selain kesejahteraan oleh mereka sendiri, tapi uang juga beredar di sini, belanja juga luar biasa di sini. Oke. Dan partisipasi masyarakat juga dari waktu ke waktu semakin tinggi. Oke. Pak Bupati, yang terakhir, ada pesan-pesan khususkah yang harus dilakukan oleh pejabat Bupati Kabupaten Jayapura ini? Ya, kita sudah menetapkan RPJMD Antara untuk 3 tahun ke depan, 2023 sampai 2026. Nah, itu untuk apa? Karena kurung waktu yang cukup yang ditangani oleh seorang penjabat daerah ya, pejabat bupati ya. Karena itu kebijakan negara kita sudah siapkan, jadi dia tidak perlu membuat lagi. Dia hanya menjalankan saja apa yang sudah direncanakan, rencana pembangunan jangka menengah antara sebelum ada pejabat definitif. Oke. Jadi kita berharap ya tidak ada gerakan lain. Nah, itu harus patuhi apa yang sudah ada dan mudah-mudahan semua bisa jalan lancar. Ya. Termasuk kegiatan yang sudah dilakukan bagus seperti ini ya. Bisa diteruskan. Pengakuan kepada masyarakat adat ini. Masyarakat adat ini sangat mengharapkan itu. Betul. Mereka juga khawatir, aduh setelah Pak Bupati nanti gimana ya, karena apa yang kami sudah apakah berlanjut atau tidak gitu ya. Saya berharap tetap dilanjutkan, Pak. Tolong lanjutkan. Betul. Karena itu harapan mereka. Kenapa? Karena sampai hari ini orang Papua paling tidak bahagia di Indonesia. IPM kita raih 72 ya di Kabupaten Jayapura. Apakah mereka bahagia? Belum tentu. Kenapa? Satu indikatornya tadi itu ya. Hal-hal ini. Oke. Mereka merasa tidak aman. Mereka ada dalam ancaman terhadap sumber daya mereka, sumber daya alam mereka. Betul. Nah, karena itu sentuhan ini perlu dilakukan supaya mereka bahagia, mereka sukacita, mereka ada kepastian hidup di negara yang kita cintai. Oke, terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Semoga sehat selalu, semakin sukses. Apa yang menjadi harapannya bisa terwujud. Terima kasih. Tribuners, itulah bincang-bincang kami bersama Pak Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Matius Awetau, yang sebentar lagi akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Bupati Jayapura selama 10 tahun. Saya Khoiruman bersama tim mengucapkan banyak terima kasih kepada para Tribuners yang tetap setia menyaksikan tayangan spesial di YouTube dan fanpage Tribun Papua Official. Terima kasih, sampai jumpa. Saya melihat konsistensi Pak Matius Awetau yang luar biasa. Dalam RPJMD pertama, itu RPJMD 2013-17. Itu konsistennya masih ke masyarakat adat menjadi prioritas. Kemudian masuk lagi ke RPJMD kedua 2017-2022, masih juga testing point ke masyarakat adat ya. Jadi dua RPJMD berturut-turut memberikan penekanan kepada masyarakat adat, dan itu konsistensi beliau yang berjalan sampai masa akhir. Beliau memimpin, dan ini hal yang sangat positif. Walaupun di media sosial kita melihat banyak orang mengkritik, protes, tetapi beliau tetap konsisten dengan apa yang beliau kampanyekan. Dan itu yang terjadi di dua periode masa kepemimpinan, 5 tahun pertama dan 2 tahun kedua. Semangat dari Bapak Bupati pertama untuk bagaimana mengangkat harkat martabat masyarakat orang asli Papua khususnya di Kabupaten Jayapura itu menjadi prioritas, dan
saya lihat juga motivasi utama beliau untuk melakukan itu. Nah, karena itu yang tadi kita bahas soal Kabupaten Layak Anak, itu bagian yang sedang diusung, didorong untuk bagaimana supaya masyarakat adat di Kabupaten Jayapura ini mengalami perubahan-perubahan. Nah, ini yang saya lihat di kepemimpinan Pak Bupati. Oleh karena itu, memang secara fisik kita tidak kelihatan, tetapi apa yang sudah dikerjakan oleh beliau selama memimpin 10 tahun ini, saya pikir sudah menyiapkan sebuah landasan untuk kemudian akan dikerjakan, dilanjutkan di kepemimpinan berikut. Yang pertama adalah prioritas orang asli Papua di Kabupaten Jayapura itu menjadi utama. Mengapa? Karena mereka harus menjadi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Jayapura. Kalau masyarakat secara keseluruhan yang ada di kota, kita tidak mengurus pun, mereka akan menyesuaikan diri dengan pola pembangunan yang berkembang. Kita hanya menyediakan ruang saja untuk kemudian mereka berkembang. Tetapi kalau khusus untuk masyarakat asli, ini harus diberdayakan terlebih khusus, ini harus dilakukan pendampingan. Pendampingan ini menjadi kata kunci, karena semua hal untuk mengalami perubahan itu harus didampingi sampai mengalami perubahan yang cukup signifikan, dan itu menjadi sebuah perubahan baru. Harus diinternalisasi dulu, lalu kemudian dilepas. Itu nanti dia akan bisa berjalan. Tetapi kalau hanya sekedar program kita kasih bantuan ini, itu tidak akan merubah. Kita tidak akan merubah. Ya, kata kuncinya adalah pendampingan. Sampai mereka bisa mandiri dan kemudian dia bisa melakukan kebutuhan itu menjadi kebiasaan hidup dia. Baru kita bisa lepas. Kalau itu sudah bisa terjadi, saya pikir Kabupaten Jayapura untuk 10-20 tahun akan datang, dia akan mengalami perubahan yang signifikan dan luar biasa. Khusus untuk kita, yang pertama, sistem pemerintahan elektronik kita, SPB kita saat ini di posisi 1,47. Oke. Kemudian pemerataan infrastruktur tadi, ini capaian-capaian yang sudah telah dikerjakan ya Pak ya? Kemudian master plan yang beliau juga ikut dorong, pembangunan comment center, dari kebijakan beliau tentang distrik membangun distrik, kami juga membangun lab komputer di wilayah distrik Nimboran. Nimboran ya Pak? Kemudian bagaimana beliau mau semua kerja-kerja harus kolaborasi, itu yang bagi saya beliau adalah sosok bapak yang luar biasa. Dan juga beliau mewujudkan otonomi khusus untuk di kalangan ASN. Pimpinan OPD saat ini hampir 80% adalah anak asli Jayapura. Menurunkan poin-poin khusus dengan kampung adat. Dan itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Dan kita ada dari sini, kita juga dorong ada 14 kampung adat, itu sudah punya website kampung adat yang juga nanti didorong dengan teman-teman komunitas ini. Dan beliau punya kepedulian terhadap anak-anak muda kreatif saat ini. Dengan fashion IT yang begitu saat ini, beliau luar biasa di situ. Langsung di tempat kediaman. Langsung yang di tempat itu kediaman yang di atas. Ya, biasa dipanggil. Ditelepon dulu sama ini Pak yang ajudan tuh, nanti baru kita naik ke sana. Kemungkinan saya mungkin kurang lebih 2 tahun mungkin ya 2 atau 3 ya, kurang lebih di situ. Oh ya kita namanya ini tuh, kita bahasanya orang kecil ya, orang bawah ya, cukup rambutnya orang pejabat ya, kita juga senang gitu tuh. Kita selalu siap melayani. Jadi, memang bahasanya bisa dikatakan bapak kita di kabupaten di sini toh. Itu biasa senang pendek kalau bapak itu. Senang yang syukuran tipis lah kalau bapak itu. Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih. Tergantung, tapi kalau ada acara bisa tidak sampai toh. Kan kadang tergantung ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan yang penting sekali, bapak mungkin bisa sampai 1 bulan. Waktu yang mungkin berapa hari yang lalu, yang pulang dari mungkin ada kegiatan mungkin tuh dari mungkin Jakarta atau dari mana. Nah, bapak itu mungkin berapa hari yang lalu saya ditelepon, pas lagi yang telepon ajudan pas lagi di bandara, bapak sudah mau tiba, saya standby di kediaman. Langsung di situ.
Tidak, biasa, sudah terbiasa dari dulu toh. Sudah terbiasa langsung di kediaman karena di sana sudah ada disiapin cerminnya di sana toh. Kita tinggal bawa alat cukur saja. Jadi, tapi kalau untuk cermin sudah siap di sana, ya. Sama kayak cukur di sini, enak, cerminnya besar. Biasa saja, sederhana toh. Ya, tapi kalau Bapak memang tidak terlalu banyak cerita-cerita, banyak ngomong toh. Itu kebawaan orang karakter beda-beda Mas toh. Ada yang senang ya janda, tapi kalau Bapak biasa standar gitu. Paling cerita yang penting-penting saja. Harapan kita kalau memang juga Bapak umpamanya ada rencana maju ke depan, mudah-mudahan bisa lebih terbaik. Yang kemarin di kabupaten kita di sini sudah baik, tapi mudah-mudahan ke depan bisa terbaik lagi, bisa memajukan Papua untuk ke depan. Harapan kita itu, karena kalau Papua maju, tentram, aman, damai, kita juga senang ada di sini. Ya syukur untuk keamanan kalau bagi saya sudah lebih baik dibandingkan awal-awal sebelumnya. Ini sudah dari 94 saya ada di sini ya. Ini saya punya kakak yang ini, yang buka usahanya ini. Ya mungkin ada ya 10 tahun mungkin lewat. Ya. Ya tanggapannya ya selama saya kerja di sini ya lumayan bagus lah. Nah, soalnya saya kan sudah 5 tahunan ini kan kerja di sini. Ya saya kira cukup bagus lah untuk pembangunan apa ini. Jika kedepannya ya supaya bisa lebih maju lagi, lebih membangun Papua lagi lebih baik yang diinginkan masyarakat Papua semua gitu saja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.